3 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang Ustadz berikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS Olsma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran 2 dan 3 kali ini, muatannya Matematika KD 3.1 dengan materi mengurutkan bilangan bulat dan pecahan pada garis bilangan. Tujuan kita mempelajari materi sifat komutatif pada perkalian ini agar anak-anak dapat mengurutkan bilangan bulat dan pecahan pada garis bilangan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang garis bilangan. Adakah yang masih ingat? Apakah itu garis bilangan? Ya, betul. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Seringkali bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menentukan posisi suatu bilangan pada garis bilangan. Sekarang, coba ingat kembali dengan mengurutkan bilangan-bilangan di bawah ini pada suatu garis bilangan. Perhatikan bilangan berikut ini. Angka tersebut akan kita tulis dalam garis bilangan. Akan tetapi, angka tersebut belum berurutan, maka kita perlu mengurutkannya terlebih dahulu. Urutannya dimulai dari angka yang paling kecil terlebih dahulu. Urutannya dimulai dari 123, 124, 125, 126, 127, 128. Kemudian setelah kita urutkan, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Ya, kita garis satu garis lurus ke kanan dan ke samping, kiri. Ya, secukupnya. Perlu diingat, setiap ujung pada garis bilangan harus diberi tanda panah yang menandakan garis bilangan tersebut masih bisa ditarik ke kanan ataupun ke kiri sampai batas yang tidak terhingga. Kemudian, lengkapi garis bilangan yang telah dibuat dengan titik. Sejumlah angka yang akan kita tulis. Pastikan jarak pada setiap titik sama ya. Kemudian, tuliskan angka mulai dari nilai yang paling kecil dari sebelah kiri ke kanan. Ya, seperti pada gambar yang terlihat pada video ini. Pada gambar tersebut, angkanya dimulai dari 123, kemudian dilanjut 124,
dan seterusnya sampai 128. Sekarang kita akan mencoba mengurutkan pecahan dalam sebuah garis bilangan. Anak-anak pada kelas 2 kemarin sudah mempelajari terkait pecahan yang berbentuk 1/2, 1/4, 1/8, dan lain-lain. Hayo, masih ingat angka yang di atas disebut dengan apa? Ya, angka yang di atas disebut dengan pembilang. Dan angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Perhatikan pecahan 1/2 pada gambar. Angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 yang di bawah disebut dengan penyebut. Perhatikan contoh soal berikut. Suatu pagi, Naila diajak ayahnya pergi ke toko tanaman. Ayah membeli bibit bunga matahari sebanyak 1/4 kilogram. Bibit tanaman tomat sebanyak 3/4 kilogram. Dan bibit tanaman jagung sebanyak 2/4 kilogram. Perhatikanlah angka-angka yang terdapat pada teks di atas. Dapatkah kamu mengurutkannya dalam sebuah garis bilangan? Mari kita kerjakan bersama-sama. Langkah pertama, perhatikan pecahan yang ada dalam soal, yakni 1/4, 2/4, dan 3/4. Kemudian, kita harus membuat garis bilangannya, seperti pada gambar. Kemudian buatlah titik sejumlah 5 titik dengan jarak yang sama, karena kita akan menuliskan pecahan mulai dari 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Seperti pada gambar. Dalam garis bilangan, pada pecahan, jumlah titik pada garis bilangan tergantung dengan angka yang ada dalam penyebut pada suatu pecahan dan selalu diawali dengan angka 0. Misal 0/4, maka kita harus menuliskannya sampai dengan 4/4. Kemudian, misalkan anak-anak menemukan pecahan 2/8. Berarti dalam garis bilangan nanti dituliskan dimulai dari 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Atau sama dengan 1. Semoga Allah mudahkan anak-anak semua untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, Ustadz yakin anak-anak semua sudah pandai, sudah pintar semua dalam memahami materi yang Ustadz berikan. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS All Smart. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian video pembelajaran dari Ustadz. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.